Kemudian lama tidak terdengar, masih saja ternyata ada beberapa orang yang menggugat ke MK ya untuk memperpanjang masa jabatan atau untuk menunda pemilu. Ternyata MK menolak ya tentang perpanjangan masa jabatan ya. Dan terakhir adalah gugatan dari kader PDIP terkait sistem pemilu ya, di mana gugatan itu menggugat sistem proporsional terbuka ya, di mana memilih calon ya, calon anggota legislatif secara langsung untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, di mana yang dicoblos itu partainya. Nanti partai yang menentukan siapa yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dan ternyata ini ya, masuknya gugatan ini diduga juga untuk nanti ya menunda pemilu ya, karena nanti dikatakan ketika MK memutuskan ya, belum memutuskan atau nanti menunda putusan ini, bisa jadi malah nanti akhirnya kan KPU gantung dong, ini mau sistem pemilu tertutup atau terbuka ya, ini jadi akhirnya menunda pemilu. Tapi ternyata ini malah jalan yang tidak diduga-duga, yakni gugatan dari Partai Prima ya. Partai Prima itu apa sih? Partai Rakyat Adil Makmur Prima, yang ketuanya Agus Jabo Priyono ya, mantan ketua umum PRD, yaitu yang mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Dan Partai Prima ini cukup keren juga ya, karena ketua dewan pertimbangannya, ketua dewan pembinanya itu mantan petinggi BIN R. Gautama Wiranegara. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya kita berdua ya. Orang lembur dan Bung Udin dari negeri Anta Beranta Memang luar biasa kalau kali ini kita tampil ini, karena kita membongkar berita-berita yang terbaru kayak terkini, bahwa kita harus menjelaskan juga kepada publik bahwasanya situasi negeri ini memang sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Memang silahkan netizen menilai atau silahkan rakyat menilai. Nah, kali ini kita bongkar tentang tunda pemilu yang lagi ramai dibicarakan di jagat maya. Memang luar biasa ya. Selain waktu itu MK menolak perpanjangan masa jabatan presiden, ternyata euforia itu emang sekedar cuma euforia ya. Memang betul juga ada pepatah kata orang ya, jangan terlalu berbahagia dengan satu putusan ya. Tapi ternyata ada putusan yang lain di PN Jakpus ternyata ya, bahwasanya ini pemilu ditunda. Nah, baik, kita bacakan saja dari tempo.co ya. 4 fakta putusan PN Jakpus. Mohon maaf malum lidah ya. PN Pengadilan Negeri Jakpus soal pemilu 2024 ditunda. Keren banget ya. Di sisi lain kemarin menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode ya, tapi di sisi lain di sini pemilu ditunda. Keren banget. Baik, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu 2024 ya. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Putusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Seperti apa fakta-fakta soal putusan PN Jakpus tersebut? Wah, kita coba bongkar fakta-faktanya ya. Di ruang Zoom sudah ada Bung Udin ya. 1 ya, Partai Prima ajukan gugatan ke PN Jakpus ya. KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Kemudian Partai Prima menggugat KPU secara perdata ke PN Jakarta Pusat. 2. Majelis Hakim menilai KPU melawan hukum. Waduh, ngeri juga ya ini. Selanjutnya, Majelis Hakim pada Kamis 2 Maret 2023 memutuskan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong dengan Hakim anggota Haji H. Bakri dan Domingus Silaban. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik dalam calon peserta pemilu. Kita lanjutkan lagi ya.
skip aja, skip karena panjang urusan, karena kita di sini yang mau dibahas ada perspektifnya ya, bukan bukan bacaan ini ya. Wah, kok menghilang nih. Nah, 3 ya, dapat kritik keras ya. Putusan Majelis Hakim PN Jakpus itu mengundang kritik keras, salah satunya dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik ya. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik, dia mengatakan bahwa Hakim PN Jakarta Pusat yang memutuskan pemilu ditunda hingga 2025 layak untuk dipecat ya. Oke, pecat aja Pak, pecat. Emang hakim-hakim tuh suka agak-agak gimana gitu ya. Kita juga pengalaman juga ya waktu di PN Solo, PN Jakpus yang apa tuh namanya, gugatan kebohongan Jokowi ya, menggugat Jokowi ya, itu ngeri juga itu. Nah, 4 ya, profil Partai Prima ya. Partai Rakyat Adil Makmur Prima, waduh, diprakarsi untuk oleh seorang mantan aktivis 98 Agus Jobus Priyono. Sebelumnya ia dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik PRD yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru. Wah, gile, keren banget ya. Ini luar biasa memang tentang gugatan tunda pemilu ini ya. Baik, di sini di Zoom sudah ada Bung Udin ya, Bung Hairudin ya. Bung Hairudin ini memang luar biasa ya. Kita dalam perspektifnya mencoba mengulas tuntas berbagai ulasan-ulasan keren dari Bung Hairudin ya. Nah, Bung Hairudin ini memang salah satu yang termasuk orang-orang fenomenal di jagat dunia maya, karena dia juga pernah tampil juga di berbagai channel besar ya. Nah, Bung Udin, gimana Bung Udin menyikapi tunda pemilu ini, Bung Udin? Karena sebagian rakyat juga nggak paham nih maksudnya apa gitu. Tapi kita juga perlu menjelaskan dalam sisi gaya milenial ya, tentunya bukan gaya politisi yang agak terlalu serius ya. Kita mah santai-santai aja bahasa. Gimana Bung Udin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kawan-kawan semua baik-baik saja ya, karena sekarang lagi musim hujan nih. Nih di Bogor saja nih seminggu ini hujan terus ya. Takutnya kalau hujan terus ya tadi jatuhnya demam, flu, pilek ya. Ya kalau daya tahan tubuh kita tidak dijaga, bisa-bisa kita bisa jatuh sakit ya. Mungkin sambil nontonnya kita sambil ngopi-ngopi juga ya, karena ternyata wacana tunda pemilu, wacana perpanjangan masa jabatan itu masih digaungkan ya. Kalau di awal-awal tahun 2022 kita masih ingat 3 ketum parpol ya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, tiba-tiba ya mereka kompak ya menyuarakan penundaan pemilu dengan berbagai alasan, mulai dari pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan juga banyak ya. Intinya pandemi dan sebagainya. Dikatakan juga pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin selama 2 tahun antara tahun 2020-2021 itu dikatakan tidak efektif karena pandemi, hingga seharusnya ditambah masa jabatannya. Setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak, akhirnya mereka ya mulai mundur alon-alon ya. Kemudian juga PDIP ya pada waktu itu ngotot ingin memasukkan PPHN ya, pokok-pokok haluan negara ya, ke pembahasan itu untuk dimasukkan pada tugas MPR ya. Namun itu juga bisa menjadi wacana ya untuk memperpanjang masa jabatan atau 3 periode atau tadi menunda pemilu ya. Akhirnya kemudian karena desakan itu PDIP ya sebagai partai pengusung Jokowi mengalah ya, tidak memaksa PPHN yang sebenarnya kalau di masa Orde Baru itu GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Kemudian lama tidak terdengar, masih saja ternyata ada beberapa orang yang menggugat ke MK ya untuk memperpanjang masa jabatan atau untuk menunda pemilu. Ternyata MK menolak ya tentang perpanjangan masa jabatan ya. Dan terakhir adalah gugatan dari kader PDIP terkait sistem pemilu ya, di mana gugatan itu menggugat sistem proporsional terbuka ya, di mana memilih calon ya, caleg ya, calon anggota legislatif secara langsung
untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, di mana yang dicoblos itu partainya, nanti partai yang menentukan siapa yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dan ternyata ini ya, masuknya gugatan ini diduga juga untuk nanti ya menunda pemilu ya, karena nanti dikatakan ketika MK memutuskan ya, belum memutuskan atau nanti menunda putusan ini, bisa jadi malah nanti akhirnya kan KPU gantung dong, ini mau sistem pemilu tertutup atau terbuka ya, ini jadi akhirnya menunda pemilu. Tapi ternyata ini malah jalan yang tidak diduga-duga, yakni gugatan dari Partai Prima ya. Partai Prima itu apa sih? Partai Rakyat Adil Makmur Prima, yang ketuanya Agus Jabo Priyono ya, mantan ketua umum PRD, yaitu yang mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Dan Partai Prima ini cukup keren juga ya, karena ketua dewan pertimbangannya, ketua dewan pembinanya itu mantan petinggi BIN R. Gautama Wiranegara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini agak unik ya, karena gugatan dari Partai Prima ini kan ke KPU ya. Karena menurut Profesor Yusril ini ya agak keliru ya, kemudian memutuskan, Majelis Hakim ini memutuskan untuk menunda pemilu. Harusnya yang diperintahkan ya tergugat ini untuk si KPU ini memberikan kesempatan bagi Partai Prima untuk melakukan verifikasi ulang. Karena Partai Prima ini kan menggugat karena dia tidak lolos di verifikasi faktual ya, verifikasi faktual dan verifikasi administratif. Kalau verifikasi faktual, sehingga dia tidak dinyatakan sebagai partai yang lolos pemilu ya, menjadi partai peserta pemilu ya. Artinya harusnya gugatannya itu ya tadi, jika dikabulkan itu maksudnya harusnya menghukum KPU untuk memverifikasi ulang Partai Prima, bukan kemudian merembet ke yang lain ya. Tapi memang sengaja ini ya menunjukkan bahwa wacana untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan itu masih digaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jelas ya, ini bakalan rame ya. Kemudian berbagai pihak mengatakan, termasuk PN Jakarta Pusat ya, mengatakan bahwa putusan ini belum final ya, masih ada banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian ke Mahkamah Agung Kasasi ya. Artinya baik KPU pun sudah menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya untuk keputusan ini ya. Nah, ini artinya masih lama ini. Artinya tadi bisa saja di kasasi putusan ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dikuatkan putusan MA. Jadi kalau itu diputuskan oleh MA, artinya tunda pemilu bukan hal yang mustahil, ditunda, benar-benar ditunda ya. Ya sebenarnya kan ini kita lihat putusan dari PN Jakpus ini juga tidak lama setelah deklarasi salah satu calon ya yang dikatakan sebagai antitesa Presiden Jokowi dideklarasikan oleh 3 partai politik ya, yang kemudian mendapatkan tiket untuk nyapres ya. Dan ini juga berkaitan erat ya dengan mundurnya Menpora Zainuddin Amali ya, yang dikatakan akan fokus mengurus PSSI ya, karena dirinya terpilih sebagai wakil ketua umum 1 PSSI. Tapi ternyata juga Zainuddin Amali ini ya, dia juga mau nyalon juga sebagai calon gubernur Gorontalo ya, karena partainya, Partai Golkar itu partai yang tanpa berkoalisi pun dia bisa mengajukan cagup dan cawagupnya sendiri. Dan nama Zainuddin Amali itu masuk bursa calon gubernur Gorontalo, makanya dia mundur dari Menpora. Jadi banyak lah ya, makanya ini reshuffle kabinet ya, sebentar lagi juga akan panas nih. Bisa-bisa kursi Menpora itu dia diberikan ke kader Golkar, tapi diberikan ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya, agar bisa membatalkan pencapresan si Ono ya. Jadi ya sebenarnya ini tuh masih tunda pemilu itu masih terus akan digaungkan ya, sampai tadi kalau calon-calon presidennya itu orang-orangnya rezim ya, orang-orangnya yang bisa dibilang orang-orang pemerintah semua, orang-orang rezim semua ya, dikatakan nanti yang maju cuma Ganjar Pranowo dan Prabowo, ya sudah, wacana tunda pemilu hilang ya. Tapi kalau yang maju ada si katakan ya si Anies Baswedan, ya jelas ini wacana tunda pemilu ataupun tadi
upaya-upaya untuk membatalkan koalisi ya pasti dilakukan ya, termasuk tadi menawarkan jabatan Menteri Menpora ya, Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi intinya itu sih, kita lihat saja manuver-manuver politik ke depan. Pasti wacana tunda pemilu ini akan tetap digaungkan ya. Dan tadi jalannya tidak terduga-duga, ternyata lewat gugatan Partai Prima ke KPU. Tiba-tiba Pak Jakpus meminta penundaan pemilu ya, itu. Bagus perspektif ya. Tapi dari kalimat-kalimat Bung Udin tadi saya menangkap bahwasannya mungkin ya ada bakal memang dari dalam demokrasi ini banyak ya terjadi bagi-bagi jabatan deh. Mungkin bisa jadi ya Menpora tadi melepaskan jabatannya, nanti dia untuk mencalonkan lagi, tapi nanti ada strategi politik bahwa saya jabatannya itu nanti dikasih ke siapa ya, ke salah satu calon presiden tadi ya, bahwasanya nggak usah jadi calon presiden, lu gue kasih jadi menteri aja. Luar biasa ya, sama seperti zaman waktu Prabowo tahun 2019 ya. Memang rakyat ketika umat Islam sudah mati-matian ya, hingga sampai ada emak-emak sampai mendonasikan uangnya ya, uang belanjanya ya, untuk kegiatan pemilu ya, tapi akhirnya ternyata dia bisa menjadi atau bergabung ya dalam koalisi Pak Jokowi ya. Nah ini Bung Udin, fenomena bagi-bagi jabatan ini sebenarnya sudah tradisi dalam demokrasi atau memang hal yang tidak sengaja atau memang lumrah begitu? Gimana Bung Udin menyikapinya? Iya, kalau masalah perihal bagi-bagi jabatan itu hal yang lumrah ya dalam politik demokrasi ya, dalam politik sekular ya. Itu malah hal yang biasa ya. Dia orang mendukung pasti ada konsekuensi ya, ada nilai yang ini dapat, ada sesuatu yang ingin, kompensasi yang ingin dia dapat ya. Dia melakukan dukungan ya, mendukung pasti ada kompensasinya. Kompensasi berupa jabatan. Nggak mungkin dong ya PDIP, Nasdem, PKB, ya P3, PAN ya mendukung pemerintah tanpa kompensasi kursi menteri. Nggak mungkin, no sense itu mereka ya. PDIP saja dikasih jatah 4 kursi kabinet aja ngamuk ya, mengatakan harusnya lebih dong ya, kalau bisa 8 ya, kata Ibu Megawati Soekarno Putri kan begitu. Nah, harusnya 8 karena merasa PDIP kursi di DPR-nya paling banyak ya, sebagai pemenang pemilu, apalagi juga Jokowi sebagai kadernya, harusnya kursi menteri PDIP paling banyak kan, seperti final seperti itu. 4 ya emoh gitu. Kalau sama emoh harusnya nambah. Itu kata Bu Megawati dengan gaya Jawanya yang kayak Jawa Jogja ya. Bu Megawati kan lahir di Yogyakarta ya kalau nggak salah. Ini seperti itu ya. Jadi no sense lah ya kemudian mendukung tanpa kompensasi jatah jabatan ya, entah itu menteri atau wakil menteri. Orang partai-partai yang tidak lolos parlemen saja dapat jatah ya. Perindo, PSI, PBB itu kan dapat jatah semua, jatah wakil menteri semua. Ya, itu kan menunjukkan bahwa ya jelas dukungan itu ya ada kompensasi berupa jabatan. Nggak mungkin, nggak. Baik, Bung Udin, memang fenomena itu memang sudah terlihat kental ya semenjak demokrasi ini lahir ya. Sejak ketika sistem Islam itu runtuh ya, demokrasi itu dilihat sebagai salah satu jalan bagi manusia ya untuk menjalankan kehidupannya. Tapi nyatanya manusia lebih terperosok kehidupannya ke dalam sebuah sistem yang tidak jelas ya. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas peruntukannya, dan juga tidak jelas arahnya ya. Dan akhirnya manusia pun menjadi terombang-ambing hingga banyak tragedi di sana sini ya. Bahkan hingga detik ini juga umat Islam juga makin tersudutkan ya. Itu juga salah satunya karena demokrasi yang digaungkan oleh para petinggi dunia ya. Ya, kita juga lihat ya, mungkin seandainya umat Islam bisa bersatu di seluruh dunia, mungkin tanpa memakai demokrasi gitu ya, entahlah apa sebutannya, kita coba fokus tentang umat Islam tuh, fokus dengan sistemnya yang memakai sistem Islam itu mungkin bisa bersatu di seluruh dunia. Itu luar biasa ya, kekuatannya luar biasa. Nah tapi
tentunya musuh-musuh Islam yang tidak ingin umat Islam bangkit, atau umat Islam ini cerdas, atau umat Islam ini ingin berpikir keras, berpikir ideologis gitu, mana mau mungkin kan. Nah, tentunya mereka pasti tidak bisa dong, ya kan, tidak bisa, istilahnya kalau istilah kasar itu apa, menggendutkan perutnya sendiri ya. Iya, ya sudah nggak masalah. Yang penting dari melalui video-video ini, melalui channel YouTube ini, kita bisa mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat bahwasanya inilah demokrasi gitu ya, di mana di balik itu semua ada ya, ya ada lah ya, ada mungkin ya, ada politik ya, bagi-bagi jabatan, mungkin ada juga yang numpukin harta, ada juga yang ke apa, yang di partainya itu sarang korupsi, tapi ya hukumannya ya biasa-biasa aja. Bahkan sel-sel para koruptor itu mewah-mewah ya, luar biasa. Baik, Bung Udin, sekian dulu perspektifnya malam ini. Semoga bisa mencerahkan bagi para milenial, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek ya, encang-encingnya babe yang nonton, semoga bisa mencerahkan ya. Dan jangan lupa ya, pemilu sudah ditunda tuh keputusannya dari Pn-Jakpus ya. Nggak usah keluar-keluar lah capres-capres, nggak usah ribet gitu ya. Orang pemilu ditunda lu keluar-keluar soal capres. Baik, sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Antah Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.